Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwasanya hidup ini adalah skenario yang dibuat oleh Yang Maha Bijaksana Al-Hakim, sehingga apa yang kita rasakan ini selalu selaras dan seirama, seperti planet yang tidak ada bertabrakan satu dengan yang lainnya. Dan laki-laki yang selamanya tidak akan pernah bisa melakukan 3M, mengandung, melahirkan, dan menyusui, karena ini adalah aturan Yang Maha Bijaksana lagi yang Rahman dan Rahim. Begitu juga kita ketahui hidup yang ditetapkan oleh Allah ini selalu berpasang-pasangan. Ada malam dan siang, ada bahagia dan derita, ada pria dan wanita, dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus yakini segala sesuatu memiliki dua dampak dalam kehidupan kita. Seperti halnya Corona atau virus COVID-19 yang lagi viral. Kita melihat di semua media sangat mencekam suasana yang ditimbulkan olehnya. Dan kita tidak bisa salahkan, karena itu juga yang namanya kehidupan. Ada rasa khawatir dan ketakutan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Namun kita selaku hamba yang beriman, yang percaya ada pencipta yang maha agung, yang sudah menetapkan skenarionya dengan baik dan menciptakan segala sesuatu yang berpasangan. Jadi kita paham betul dengan kedatangan virus ini mengandung dua dampak dalam kehidupan, seperti adanya siang dan malam, di mana ada duka pasti ada bahagia, dan ketika ada kesengsaraan juga ada kenikmatan. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ingin kami utarakan dampak positif dari corona yang sudah membuat kita dihantui berhari-hari. Kami ingin sedikit merubah mindset atau pola pikir seseorang yang tadinya ketakutan bisa merasakan kenikmatan atau menemukan titik baik dari suatu keterpurukannya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sakinu wala tunaffiru." Tenangkanlah, jangan buat orang lain lari ketakutan. Begitu juga Rasul SAW mengapresiasi orang-orang yang memberikan ketenangan atau memberikan kebahagiaan bagi saudara-saudaranya. Dikatakan dalam sabdanya, afdalul a'mal, seutama-utama amal yang mulia di sisi Allah, adkhulus surur fi qalbil mu'min, yaitu menyelipkan kebahagiaan di hati orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak berpanjang lebar lagi, ini dia dampak positif dari corona yang ingin kami utarakan. Yang pertama, membuat kita kembali pada Tuhan pencipta kita, yaitu Allah. Karena mungkin kita sudah terlalu jauh darinya dan terlena dengan kehidupan duniawi, sehingga kita diingatkan untuk kembali kepadanya supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami sengaja timpakan kepada mereka azab yang dekat, yaitu di dunia, sebelum ditimpakannya azab yang besar di akhirat, agar mereka itu kembali. Karena tabiat kita adalah kembali pada Sang Pencipta, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Aid Al-Qarni di dalam kitab beliau La Tahzan, menerangkan tabiatul insan roja'a ila rahman. Tabiat kita selaku manusia adalah kembali kepada Sang Pencipta kita yang Maha Rahman. Sebejat-bejat manusia ketika merasakan goncangan dan sudah tidak tahu mau kemana lagi, maka yang diingatnya hanya satu, yaitu Sang Penciptanya. Jadi ini dia hikmah atau dampak positif dari musibah atau bencana seperti corona, membuat kita tambah dekat dengan Tuhan Sang Pencipta kita, yaitu Allah. Bagi orang yang beriman, pasti dia sadar dan tambah merapat dengan Penciptanya, karena dia tahu kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu dengan mendekat kepada Tuhannya. Berbeda dengan orang yang ketika ditimpai suatu musibah tapi malah menjauh, maka ini sama artinya dengan bunuh diri. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, membuat kita tambah dekat dengan keluarga kita, khususnya di daerah yang sudah di lockdown atau dia yang stay di dalam rumah karena diliburkan bekerjanya atau sekolahnya lantaran wabah ini, maka hendaklah dia bersyukur dan menikmati keadaan yang ada, karena bisa memandang wajah keluarganya yang sering merindukan keberadaannya. Anak yang jarang ketemu orang tuanya bisa berkumpul dan bercanda, dan orang tua juga bisa melihat buah hatinya yang sudah sekian lama terhalang kebersamaan mereka dengan kesibukan di kantor. Jadi sudah sepatutnya untuk disyukuri dengan apa yang terjadi ini, karena membawa kenikmatan tersendiri bagi segenap keluarga, bisa menjadikan rumahnya layaknya surga, baiti jannati.
Jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, bagi saudara kita yang sudah tertimpa atau terjangkit wabah ini, diharapkan jangan cemas dulu, karena sakit itu bukan penyebab mutlak dari kematian. Banyak orang yang sakit-sakitan tapi masih panjang usianya, sebagaimana ungkapan syair yang mengatakan, kam min sihhatin yamutu ghadan, betapa banyak orang yang sehat segar bugar tiba-tiba mati esok pagi. Wa kam min law'atin ya'ishu abadan, dan betapa banyak orang yang sakit-sakitan masih panjang usianya. Jadi itulah hikmah yang bisa kita petik, yaitu belum tentu orang yang terserang penyakit bisa langsung mati seketika. Karena yang kita ketahui, kematian itu korelasinya adalah dengan ajal. Selama ajal kita tidak datang atau belum waktunya, maka selama itu orang belum mengalami kematian. Dan hendaklah ia bersyukur kalau bisa melihat hikmah di dalam sakit yang ia derita. Karena apa? Karena orang yang tertimpa suatu penyakit lalu dia bersabar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang 20 tahun, baik dosa yang 50 tahun, atau bahkan lebih. Dengan rasa sakit yang diidapnya dapat menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali pada bab ketiga tentang sabar dan sakit. Beliau menerangkan hadis tersebut, man marada lailatan fa sabara wa radiya anillahi ta'ala kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang dilanda suatu sakit hanya semalam, lalu dia bersabar dan dia ridho akan ketetapan tersebut dari Allah yang Maha Pemurah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi inilah keuntungan yang diberikan bagi orang yang sudah ditetapkan terjangkit penyakit ini. Dosa-dosanya insya Allah sudah dihapuskan oleh Allah SWT. Walaupun dosanya sudah menggunung, maka dengan seketika akan lebur selebur-leburnya lantaran dia sabar dan ridho dengan penyakit yang diidapnya. Dan yang terakhir adalah seandainya sudah ditakdirkan meninggal dunia dengan penyakit ini atau dengan wabah ini, maka dia hendaklah berbahagia juga karena mendapatkan predikat mati syahid, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam terangkan, asy-syuhada khamsatun al-mat'un. Orang-orang yang mendapatkan predikat mati syahid itu ada 5. Di antaranya al-mat'un adalah orang yang mati lantaran terserang wabah penyakit. Jadi seperti itulah jamaah yang dirahmati Allah SWT. Hendaklah kita selalu melihat sisi baik juga dalam kehidupan kita dari segala sesuatu yang menimpa kita. Karena Allah SWT menyiapkan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Ada baik dan ada yang buruk. Ada yang bahagia dan ada yang derita. Tinggal kita yang memilih bagaimana cara kita mengatur mindset atau pola pikir kehidupan kita. Jadi seperti itulah dampak positif dari wabah corona ini. Jangan jadikan ia sebagai perusak mimpi indah kita dalam merencanakan kesuksesan masa depan. Berusahalah untuk menghindarinya dengan himbauan yang sudah diberlakukan. Namun jangan lupa ingat Allah, karena terkadang kita masih khawatir dan takut berlebihan setelah berusaha. Semua itu karena kita lupa pada Allah. Jadikan Allah sandaran kita dalam segala aspek kehidupan, maka hidup kita akan baik-baik saja. Berusaha, berdoa, dan bertawakal adalah hal yang paling tepat untuk kita lakukan. Dan satu lagi, jangan lupa tersenyum pada hari ini untuk mensyukuri nikmat kehidupan yang masih diberikan pada hari ini. Penglihatan dan pendengaran adalah suatu nikmat yang tidak ternilai harganya, maka bersyukurlah. Minimal berikan senyuman terindah kita pada Sang Ilahi. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.